Kamu lihat sendiri kan tadi, suami kamu itu udah ketutupan matanya sama calon pelakor itu. Sampai buta matanya si Dimas. Yang salah aja dibela. Gimana kalau dia bener tuh? Ya kan? Bu Lydia, boleh tolong jangan asal ngomong? Siapa tahu aja Mas Dimas emang ngebela Mbak Natasha karena suatu alasan. Oh iya dong, pasti ada alasannya. Kamu mau tahu alasannya apa? Karena alasannya adalah Dimas udah tergila-gila sama si Natasha itu. Udah cukup ya, Bu. Denger. Ini sebentar lagi ya, kamu bakal ngerasain hal yang sama tuh sama si Bianca dulu ya. Dicampakkan, di madu. Madu sih manis, tapi kalau judulnya di madu sama suami, ih pahit banget. Udah selesai, Bu? Kalau udah, tolong keluar dari sini. Jangan ganggu saya. Cuma jadi kesetnya Natasha. Kasihan. Enaknya sekarang aku ngapain ya? Oh iya, Dimas. Tadi itu kan Dimas pergi berdua ke kamarnya sama Natasha. Kira-kira ngapain ya? Aku intip ah. Sebenarnya aku punya rencana agar mereka semua tertangkap basah. Rencana apa, Mas? Aku akan ceritakan ini. Tapi aku mohon kamu jaga rahasia ini ya. Dan setelah tahu rencana aku, kamu harus bersikap normal aja. Nggak boleh ada orang yang curiga. Bisa? Bisa, Mas. Aku janji. Tunggu sebentar. Begini Natasha. Itu Dimas sama Natasha ngomongin apa sih? Gak kedengeran lagi. Kelihatannya serius banget. Tapi artinya Mas Dimas, sebelum semuanya terbongkar, Mas akan tetap berlaku kasar sama Aisyah. Aku terpaksa melakukan ini, Natasha. Demi keselamatan Aisyah dan anak-anak aku. Suara apa itu? Coba aku aja yang periksa, Mas. Gak apa-apa. Ada apa, Natasha? Gak ada apa-apa, Mas. Kayaknya mungkin tadi ada kucing kali ya. Syukur deh. Itu si perempuan licik nggak lihat aku ada di sini. Tapi sikap Dimas kok sangat mencurigakan sekali ya. Dia ngomong serius apa tadi sama Natasha? Sampai-sampai itu pintu ditutup segala. Jangan-jangan mereka mau rencanain sesuatu. Kalau gitu, aku harus kasih tahu Bianca. Iya, kasih tahu Bianca.
Dari tadi Mbak Natasha di kamar Mas Dimas kok nggak keluar-keluar. Mereka ngapain sih di dalam? Apa bener yang diomongin sama Lydia tadi? Kalau di mata Mas Dimas cuma ada Natasha. Kamu tenang aja ya sayang. Mama gak akan nyerah. Mama akan terus pertahanin papa kamu. Kasihan kamu Aisyah. Di saat kamu mau baik sama Dimas, tapi lagi-lagi Dimas malah mencapakan kamu. Satya, Akbar, dari tadi lu ngeliatin Aisyah terus. Lu pasti khawatir sama dia kan? iya Bar. Gue gak tega ngeliat Aisyah seperti itu. Dibuang gitu aja sama Dimas kayak gak dianggap. Padahal lo tahu sendiri juga kan, Aisyah berkali-kali nyelamatin Dimas. Tapi kenapa Dimas gak bisa ngeliat? Nah itu dia. Gue juga heran sama si Dimas. Terus kita mesti gimana dong sama Aisyah? Hah? Kita mesti ngelakuin apa yang terbaik buat Aisyah. Ini dia yang gue takutin, Bar. Gue takut Aisyah gak punya pelindung. Secara Dimas sikapnya dingin sama Aisyah. Belum lagi sama kita berdua, Aisyah malah makin menjauh. Rasanya lu perlu waktu untuk diri lu sendiri, Satya. Selama ini kan lu udah berbuat banyak buat Aisyah. Jadi sekarang mendingan kita pulang aja. Lu istirahat, biar pikiran lu tenang. Toh kita juga nggak apa-apain kan sih. Lo bener, Bar. Ya, balik. Jadi bener-bener ya sekarang tuh. Natasha dibela banget tau gak sih sama Dimas? Itu dia Maya yang bikin aku tambah kesal. Hai Bu Siska, hai Bianca, hai semuanya. Mama, kenapa? Ada info ya? Ya, itu dia. Ada informasi. Jadi gini, Mama mau kasih tahu kalian ya untuk be careful. Ingat be careful karena Dimas itu kayak rencanain sesuatu. Maksud Mama apa? Ya maksud Mama kalian itu be careful. Dimas rencanain sesuatu. Nah, tapi rencananya apa itu Mama kurang jelas. Soalnya waktu pas Mama ngupingin nggak kedengeran sama sekali. Nah, tapi yang pasti nih Bianca, Bu Siska, denger. Lihat sini dong, ini udah kasih tahu. Dari body language-nya Dimas dan Natasha itu mereka bicaranya serius banget. Ya terus Mama ngapain ada di sini? Mama harusnya kan ada di rumah, awasin mereka, dengerin baik-baik dan kasih tahu kita kalau informasi itu udah valid. Lagian juga ngapain sih Mama datang ke sini? Mama kan bisa telepon. Oh, OMG. Bianca tuh kamu ya cari gara-gara ya sama Mama ya. Mama udah jauh-jauh loh datang ke sini buat ngasih informasi pentingnya begitu. Terus buat kamu kayak sesuatu yang nggak penting gitu. Ini kamu nih kebiasaan ya. Bikin emosi ya dari cara bicara kamu, cara natap kamu, body language kamu tuh. Kayak kamu tuh kayak nyuruh-nyuruh Mama. Memang Mama siapa? Pembantu kamu apa? Ma, ingat ya, gimana pun juga kita semua terlibat. Jadi Mama harus bantu kita. Nggak usah ngajarin Mama. Kamu pikir Mama ini bodoh apa nggak ngerti kayak gitu? Ini Mama datang ke sini juga karena Mama mau bantu kamu.
lagi. Apa nih, sih? nih anak kamu. Darah tinggi mulu, marah-marah. Nggak begitu maksudnya Bianca anak saya. Ini nggak ibunya, nggak anaknya, sama-sama ya. Bikin ngeselin aja, bikin emosi. Nenek sihir, jangan cari gara-gara ya kalian berdua ya. Nyesel datang ke sini, tau nggak nyesel? Apa sih? Nggak jelas deh. Tapi ya Bianca, Mama tuh jadi kepikiran tau nggak sih? Kalau Dimas akan menjebak kamu. Enggak, Mah, nggak mungkin. Mas Dimas nggak mungkin ngelakuin itu. Udah, Mama sekarang diam dulu. Aku harus ngelakuin sesuatu. Halo. Aku mau masakin udang kesukaannya Mas Dimas. Pasti dia suka. Pasti Mas Dimas suka. Harum banget aromanya. Aku udah lama gak masakin Mas Dimas ini. Semoga Mas Dimas suka sama masakan aku. Loh, Mas Dimas kok nggak ada? Oh, mandi. Kirain kemana? Yaudah, aku siapin dulu sarapannya. Aisyah, kamu siapin semua ini buat aku. Padahal aku udah kasar terus sama kamu. Kenapa kamu masih sebaik ini? Mas Dimas? Aisyah nggak boleh lihat aku sedih. Mas, aku bikin sarapan buat kamu. Ngapain kamu masuk ke kamar aku? Kan aku udah bilang, nggak boleh masuk ke sini tanpa izin aku. Aku cuman pengen bikin sarapan doang buat kamu, Mas. Percuma kamu siapin makanan ini. Aku nggak mau makan. Tapi lihat dulu deh, Mas. Ini aku masaknya ya. Makanan kesukaan kamu tuh ada udang. Kamu pasti suka. Makan dulu sedikit aja, Mas. Aku bilang nggak mau ya nggak mau. Kamu bisa dengar nggak sih? Ya Allah, Mas. Nggak apa-apa, aku bersihin dulu ya. Maafin aku, Aisyah. Aku harus menahan air mataku di depan kamu. Walaupun sakit, aku harus memperlakukan kamu seperti ini. Setelah beresin ini, silakan kamu beresin lemari kamu. Maksud Mas Dimas? Beresin semua pakaian kamu. Dan pergi dari sini. Kamu udah punya tempat tinggal kan? Di rumah Pak Juki. Ya udah,
Kamu tinggal di sana, jangan di sini. Maksud kamu, Mas? Kamu ngusik aku, Mas? Kamu sendiri yang bilang kan, kamu lebih nyaman dan senang tinggal di sana. Ya udah, tinggal di sana. Bawa Fadil dan Juna juga, karena aku sudah tidak menginginkan mereka lagi. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tega ngomong kayak gitu, Mas. Juna itu darah daging kamu, Mas. Aisyah, kamu bisa dengar aku kan? Aku bilang pergi ya pergi. Enggak. Aku gak mau pergi. Kamu jangan keras kepala ya, Aisyah. Pergi. Pergi dari sini. Aku nggak mau. Dan aku nggak peduli kamu berapa kali ngusik aku. Aku nggak mau, tetap nggak mau. Aku bakal tetap di sini, dampingin kamu dan jaga anak-anak. Dan aku mau kamu dengar satu hal. Walaupun kamu ngusir aku, walaupun kamu udah gak cinta sama aku, Mas, kamu nganggap aku kayak sampah. Tapi aku bakal tetap cinta sama kamu. Dan bagi aku, kamu adalah imam yang dikasih Allah untuk aku. Habisnya Mas Dimas. Maafin aku, Aisyah. Mas Dimas. Kenapa Mas Dimas perlakuin Aisyah kayak tadi, Mas? Kenapa kamu usir dia? Gimana Mas Dimas bisa melindungi dan ngejaga Aisyah kalau Aisyah nggak tinggal di rumah ini, Mas? Dia lebih aman di sini. Kamu salah, Natasha. Aisyah lebih aman di sana. Karena di sana ada Setia yang menjaganya. Mas, kamu itu suaminya. Kamu yang paling bisa melindungi dia. Aku nggak mau kalau kamu nanti sampai menyesal karena kamu kehilangan kesempatan untuk menjaga orang yang kamu sayangi. Jangan biarin dia pergi ya, Mas. Aku mohon. Kamu bisa baik sama wanita lain, Mas. Sedangkan sama aku. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak peduli. Aku akan berjuang terus, Mas. Aku akan terus di samping kamu. Akbar, Setia. Nih, Ibu udah masakin makanan buat Aisyah. Ibu mau ke sana? Iya. Walaupun Bu Lydia selalu sini sama Ibu, tapi Ibu akan tetap datang ke sana dan bantu Aisyah ngurusin anak-anaknya. Ibu nggak tega kalau lihat Aisyah ngurus anaknya sendirian. Makasih ya Bu Yanti. Maaf soal mama saya. Dan saya juga minta maaf nggak bisa bantuin kali ini karena Ibu tahu sendiri kan, Aisyah juga ngejauh dari kita berdua.
Ya, Ibu paham. Kamu yang sabar. Ya udah, Ibu jalan dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mbak Natasha ngapain? Mau siapin makanan buat Mas Dimas. Sini, biar aku aja. Buat apa Aisyah? Supaya makanan yang kamu kasih bisa dibanting lagi. Udahlah Aisyah, Mas Dimas gak mau makan makanan yang kamu siapin. Dia mau aku yang siapin makanan buat dia. Mbak, Mas Dimas itu pasti suami aku. Dan Mbak tuh bukan siapa-siapanya. Sebenarnya Mbak tuh lagi rencanain apa sih sampai sebegininya banget deketin Mas Dimas? Aisyah, aku minta maaf ya. Mungkin aku emang bukan siapa-siapanya Mas Dimas. Tapi keberadaan aku di sini jauh lebih diharapkan oleh Mas Dimas dibandingkan keberadaan kamu. Kalau kamu emang gak tahan lihat kedekatan aku sama Mas Dimas, ya udah, kamu bisa stay aja mungkin di kamar anak-anak, rawat bayi-bayi kamu. Kamu nggak perlu lihat. Astagfirullahaladzim. Tega ya Mbak, kamu tuh ngomong kayak gini? Ya Allah, jahat banget ya tuh perempuan. Aisyah. Aisyah, apa kamu yakin, nak? Akan terus melanjutkan hidup kamu yang kayak gini? Sampai kapan kamu bisa bertahan? Dicampakkan sama suami kamu sendiri, nak. Kalau kamu udah gak kuat lagi, Ibu cuma bisa ingatkan kamu. Kalau kamu masih punya ibu, Nah, itu yang paling benar. Harusnya kamu itu pergi
Pergi dari sini. Karena semenjak kamu datang ke rumah ini jadi penuh petaka, ribut terus-terusan, silih berganti, nggak ada habis-habisnya. Tuh, rumah tangga Dimas hancur gara-gara kamu. Anak-anak saya Dimas, Setya, celaka bergantian juga gara-gara kamu. Dulunya mereka akur, saling sayang, saling dukung. Tapi sampai sekarang detik ini jadi ribut terus-terusan juga gara-gara kamu. Kalau kamu tahu diri jadi perempuan, pergi, kamu tahu nggak? Kamu tuh biang kerok dalam kehidupan keluarga saya, tapi kamunya nggak tahu diri. Dari awal, seorang istri kedua itu memang nggak pernah diinginkan. Hingga pada waktunya selalu berusaha untuk dibuang. Camkan itu. Aisyah, itu kayaknya Fadil nangis, nak. Iya. Fadil, sayang. Sayang. Ya. Oh, nangis, sayang. Diam ya, nak. Betul kenapa nangis ya, Bu? Nggak tahu ya, apa pampasnya basah ya? Penuh kali. Sayang. Bentar ya sayang ya. Coba diganti dulu, Aisyah. Aduh, popoknya tinggal 2. Aku lupa beli lagi, Bu. Bentar aku beli dulu deh. Aisyah, udah. Biar ibu aja yang beliin ya. Kamu di rumah aja jaga anak-anak. Minimarket kan deket sini ya. Gitu deh, Bu. Sayang, diam ya, nak. Sayang. Bentar ya. Iya. Sabar ya sayang ya. Popoknya dibeliin dulu sama nenek. Deg banget tenang lagi. Kenapa Juna? Maaf ya, nih susunya yuk. Hei! Berhenti! Ya, Bu Yanti? Nak Setia, barusan 2 orang mencurigakan mengawasi rumahnya Dimas. Apa? Ada orang ngawasin rumah? Ya Allah, ibu tuh terus terang ya, cemas banget Nak Setia. Soalnya Aisyah tuh di sini juga gak ada harganya sama sekali. Maksud Bu Yanti? Tadi itu pas ibu datang, Aisyah tuh lagi ribut sama Natasha. Bahkan Natasha tuh berani-beraninya ya bilang kalau Aisyah nggak mau lihat kedekatan dia sama Natasha, dia tuh disuruh di kamar bayi dan nggak keluar-keluar. Sampai segitunya beraninya Natasha ke Aisyah. Saya kesana sekarang, Bu. Ya. Nak Setia, tunggu. Ini bukan masalah kamu kesini sekarang ya. Lagian juga orangnya udah pergi. Masalahnya kalau nanti malam orang itu datang lagi dan menyerang malam-malam di saat kita semua lagi tidur. Sementara Aisyah di kamar bayinya sendiri. Kalaupun ibu nginap di sini,
Ibu tuh juga perempuan, nak setia. Ibu bisa apa? Ibu nggak bisa apa-apa. Ibu minta kamu cari cara ya. Ibu kasihan, ibu nggak tega sama Aisyah. Iya. Bu Yanti tenang aja. Saya pasti akan cari solusinya. Aisyah. Gimana? Beres semuanya, Bu. Kami sudah melakukan seperti yang Ibu perintahkan. Bikin diri kita terlihat. Tadi ada ibu-ibu yang curiga dan langsung mengejar kita, Bu. Bagus. Setelah ini, kalian telepon nomornya Ibu Lydia yang tadi saya kasih. Oh ya, bayaran kalian sudah saya transfer. Terima kasih, Bu. Sekarang kita tinggal menelepon Ibu Lydia. Aku yakin pasti ada yang sengaja taruh HP Bianca dan alat pengubah suara di kamar Natasha. Dan satu-satunya yang bisa lakukan itu adalah orang yang tinggal di rumah ini. Apa mungkin memang Mama Lydia pelakunya? Aku harus selidiki. Mendingan aku istirahat deh, leyeh-leyeh. Siapa lagi ini yang nelpon? Ganggu banget sih. Siapa ini ya? Gak jelas nomornya. Angkat gak? Dimas, itu handphone Mama, ngapain kamu rebut-rebut? Dimas. Ma. Kamu lupa ya? Lupa gimana sopan santun sama orang tua? Balikin. Aku berhak tahu siapa yang telepon Mama. Ya Mama juga nggak tahu itu siapa. Orang salah sambung kali. Orang Mama juga nggak kenal. Kau dimatiin. Apaan sih Dimas? Kamu ngapain? Dimas, kamu apa-apaan sih? Ngapain kamu catat nomor handphone yang ada di handphone Mama? Ngapain sih kamu? Kalau orang nggak dikenal, nggak penting atau salah sambung, ya nggak apa-apa kan aku catat. Ya nggak apa-apa. Tapi permasalahannya Mama nggak suka cara kamu ya, sikap kamu main ambil rebut-rebut handphone Mama kayak gitu. Kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu? Kamu curiga sama Mama? Atau apa? Kalau aku curiga sama Mama itu wajar, karena Mama berbohong sama aku bukan cuma sekali, berkali-kali, Ma. Dan yang kedua, Mama itu dekat sama Bianca dan Mama Siska. Siapa tahu Mama kerjasama sama mereka. Dimas, kamu jangan sembarangan ngomong sama Mama kayak gitu ya. Kalau kamu nggak percaya, ya udah kamu telepon tuh, telepon. Mama juga nggak kenal kok. Memang aku mau telepon, Ma. Permisi, Ma. Selin banget itu Dimas ya. Thank you ya. Ya, oke bro.
ya dia mau balik lagi ke rumah ini. Tapi kalau aku diem aja, pasti mama akan curiga. Nggak ada pilihan. Aku harus bersikap seperti Dimas yang dulu, biar nggak ada yang curiga. Nanti. Gue memutuskan untuk tinggal lagi di rumah ini. Apa saya nggak salah dengar ya? Ini rumah saya. Siapapun orang yang mau tinggal di rumah ini harus izin saya. Saya yang memutuskan, bukan kamu. Gue ralat sebentar ya. Ini rumah Aisyah yang dihibahin untuk lo. Jadi kalau lo masih punya harga diri dan punya rasa hormat sedikit aja, lo nggak salah ngarang gue. Karena gue di sini untuk ngelindungin Aisyah dari suaminya yang udah ngebuang dia. Dan suaminya yang udah ngehargain dia. Oke. Apa lagi? Hah? Setia bawa koper. Jadi dia mau balik ke rumah ini. OMG, gawat ini. Pasti judulnya berantem terus nih sama Dimas. Tapi mungkin justru malah bagus sekali ya. Pergi, atau saya sendiri yang akan usir kamu. Coba aja kalau berani. Kenapa ya? Fadil, sudah nangis sayang. Mama tinggal sebentar ya, sebentar aja Fadil. Astagfirullahaladzim, Mas Dimas, Mas Setia. Setia, lawan Setia, lawan. Bangun Setia. Oke lah. Anak aku dilawan. Rasain kamu Dimas, rasain. Bangun! Nah, bagus Setia, bagus. Piting terus sampai dia nggak bisa napas. Sampai Dimas almarhum kalau perlu. Stop! Mas! Jangan! Stop! Lepas! Enggak! Mas, lepas! Enggak! Lepas! Ini apa-apaan sih Aisyah? Biarin aja deh. Biarin aja sampai Dimas almarhum. Aisyah minggir! Lepas! Mas Setia! Aisyah. Gayanya itu si Aisyah ya. Sok bener, sok jagoan. Mas Dimas? Gak apa-apa Mas? Ada mama. Aisyah, maaf. Aku terpaksa melakukan ini. Kamu jangan pura-pura belain untuk dapat simpati aku, Aisyah. Syukurin. Emang enak. Tapi... Udah. Sebaiknya sekarang kamu bicara sama pacar kamu ini. Yang sikapnya semakin lama semakin gak jelas. Hei! Mas Setia! Udah jangan! Mas kenapa kesini bawa koper? Aku mau tinggal di mana lagi? Apa Mas? Mas Setia? Kenapa? Hah? Mas! Capek juga ngelihat Dimas sama Setia
Mendingan aku masuk lagi ke kamar, tiduran. Biarpun aku sebenarnya memang gak suka Setia di sini, tapi aku harus mengalah. Karena cuma Setia yang bisa lindungi Aisyah tanpa membuat siapapun curiga. Mas Setia. Keluar. Enggak. Sebelum Mas jelasin kenapa Mas pindah lagi ke sini. Mas tahu kan, kalau Mas di sini yang ada Mas Dimas ini malah makin benci dan cemburu sama aku. Aisyah, gue nggak peduli perasaan Dimas, ya. Jadi lo stop untuk belain suami lo yang nggak tahu diri itu. Jangan bilang Mas Dimas kayak gitu. Kenapa? Nggak suka? Hah? Mungkin mata lo tuh buta. Jadi Dimas di mata lo tuh sempurna. Tapi di mata gue, nggak banget. Jadi sebelum Dimas merubah sikapnya, dan dia bisa menjadi laki-laki sejati, bisa ngejagain lo, bisa ngejagain anak-anak lo, gue akan di sini. Oh iya, gue punya sesuatu buat lo. Nih. Itu apa? Semprotan air mata. Bentuknya kecil, jadi lo bisa taruh di tas, atau kalau perlu lo kantongin setiap hari. Lo bawa kemana-mana. Tapi untuk apa Mas? Aku nggak butuh kayaknya. Udah Aisyah, lo simpen aja ya. Mungkin lo saat ini nggak butuh, tapi suatu saat nanti lo butuh untuk melindungi diri lo sendiri dan anak-anak lo. Sekarang lo keluar, mau istirahat. Masuk. Mas Dimas? Mas Dimas kenapa? Kok bisa luka kayak gitu? Tadi aku berantem sama Setia. Sebentar, aku ambil obat dulu ya. Mas ribut sama Pak Setia. Pantesan tadi aku denger ribut-ribut. Kenapa sih berantem kayak gitu, Mas? Dia mau pindah lagi ke rumah ini. Pak Setia mau pindah lagi ke rumah ini, Mas. Biarpun aku nggak akur sama dia, tapi sebenarnya aku lega. Dia pindah lagi ke rumah ini. Karena cuma dia yang bisa jaga Aisyah. Tapi tetap aja kan Natasha, aku harus bersikap kasar, benci sama Setia. Supaya mereka nggak curiga. Soal itu nggak usah dibahas lagi. Ada hal penting yang aku harus lakukan. Sebentar. Siapa? Nggak tahu nih, nomornya gue nggak kenal. Angkat nggak ya? Gak usah lah. Kenapa nggak diangkat-angkat? Semakin mencurigakan aja.
Mas Dimas, kenapa Mas? Telepon siapa? Tadi ada nomor telepon yang menghubungi Mama Lydia. Aku lihat sangat mencurigakan. Makanya aku coba telepon, tapi nggak diangkat-angkat. Kalau Mas Dimas penasaran dan curiga, gimana kalau kita cek aja nomor itu? Kamu ada kenalan? Aku bisa coba cari tahu sih. Ya udah, aku kirim nomor ke kamu ya. Udah. Yaudah Mas, sini lukanya belum selesai diobatin. Maaf, sakit ya? Enak banget nih makan buah. Pasti segar. Potongnya gimana nih megangnya? Bisa kali ya tangan satu. Ih. Au. Au, au, au. 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 Aduh, ngilu. Aduh, susah banget sih mau motong buah aja. Assalamualaikum, Bianca. Suara Mas Dimas. Ngapain lagi? Bianca. Ah, Kamu bau buah-buahan? Habis bikin jus buah? kamu ada apa kesini? Tumben. Kamu lupa ya? Aku ini kan masih suami kamu. Jadi aku merasa bertanggung jawab atas semua musibah yang menimpa kamu. Sampai kamu patah tulang seperti ini. Jadi aku berniat mau ngajak kamu ke rumah sakit. Biar dicek secara menyeluruh. Biar cepat sembuh. Gawat. Kalau Mas Dimas bawa aku ke rumah sakit, bisa-bisa ketahuan dong kalau aku baru patah tulang kemarin. Nggak bisa. Itu nggak akan cocok sama tanggal invoice. Karena tanggal invoice-nya kan aku palsuin. Gimana nih? Kenapa kamu, Bianca? Takut ya kebohongan kamu kebongkar? Kamu baik banget, Mas. Tapi sayangnya, aku kan udah punya dokter sendiri. Dan kata dokter aku, ini gak apa-apa kok, nanti juga sembuh. Aku kan udah kontrol, jadi gak perlu ke dokter. Tapi kan kontrolnya nggak sama aku. Aku nggak tahu seberapa parahnya patah tulang kamu. Lagian aku udah kontak temen aku, dokter ahli tulang. Udahlah Mas, aku nggak mau buang-buang waktu kamu yang sangat berharga itu. Kamu kan bisa ngurusin Aisyah, ngurusin Natasha, bayi-bayi kamu. Aku nggak apa-apa, aku udah biasa kok sendiri. Kamu tenang aja. Aku sengaja nyiapin waktu untuk kamu. Lagian kamu juga nggak sibuk kan? Cuma sebentar aja. Kita cek ya. Nggak usah Mas, aku udah ada obat dari dokter aku. Nanti kalau ganti-ganti dokter malah jadi bingung kan? Tapi aku nggak enak sama temen aku yang dokter. Dia suruh aku untuk bawa kamu temuin dia. Cuma sebentar aja. Ayolah Bianca. Ini semua kan demi kebaikan kamu juga. Aduh, kau maksa banget lagi nih. Mama kemana lagi? Kok berantakan amat sih? Kotor deh.
Ayo, kita periksa sebentar aja. Gak usah, Mas. Gak usah. Aku gak mau ah. Cuma sebentar aja. Gak mau. Bianca ngomong sama siapa tuh? Kita berdiri di sini aja, udah buang-buang waktu. Sebaiknya kita ke rumah sakit. Mas. Pelan-pelan dong. Wah, gawat. Jangan-jangan Dimas paksa Bianca untuk ke rumah sakit. Wah, dia udah mulai curiga nih. Aduh. Come on, Siska, berpikir gimana caranya kamu bisa nyelamatin Bianca. Ayo. Oke. Aku harus telepon orang suruhan. Halo, saya mau kamu lakukan sesuatu. Kamu dengerin perintah saya. Setia kok aneh banget sih. Ngapain dia ngasih aku gas air mata kayak gini? Ya udahlah, biarin aja lah. Aku simpen aja di kantong. Oh iya, Mama jemur kalian ya, mumpung mataharinya masih bagus. Enak ya berjemur sayang. Tapi udahan, besok kita berjemur lagi. Iya, panas ya. Tapi bagus. Aisyah, Bu. Anak-anak bagus selesai berjemur. hei! Hei! Siapa kalian? Mau ngapain? Aisyah, cepat bawa masuk anak-anak. Cepetan! Aisyah. Aisyah, kamu kenapa Aisyah? Ada apa? Ada orang jahat, Mbak. Mau ngejahatin aku sama anak-anak. Siapa? Gak tahu. Hei! Berhenti! Berhenti kalian! Bu Yanti! Bu, Natasha. Bu, ini ada apa sih sebenarnya, Bu? Ada orang yang menyelinap masuk ke rumah. Dia tuh kayaknya orang jahat, mau menculik anaknya Aisyah. Ya ampun. Ibu tuh sebenarnya udah lihat dari pagi. Ibu tuh sempat curiga sama mereka. Tapi mereka sempat pergi. Ternyata kecurigaan ibu tuh benar. Mereka mau menyakiti Aisyah dan anak-anaknya. Ibu takut Natasha. Untung aja ibu sempat melihat mereka dan mereka langsung pergi. Ibu harus kejar mereka. Ibu harus tahu siapa dalang dari semua ini. Lari kemana mereka itu ya? Bu, saya rasa sebaiknya Ibu jangan ikutan kejar lagi, Bu. Takutnya mereka berbahaya dan nekat. Nanti kalau Ibu kenapa-napa gimana? Tapi siapa mereka itu sebenarnya? Kenapa kelihatan terus di sini? Kalau nggak biar aku yang coba urus. Ibu sekarang balik dulu ke rumah. Tolong jaga dan tenangin Aisyah. Soalnya tadi aku juga lihat dia kayaknya takut dan bener-bener shock. Ibu ke dalam dulu ya. Iya. Ya udah, ayo. Kita periksa sebentar, kamu gak usah takut. Karena teman aku ini dokter ahli tulang. Yuk, kita berangkat.
telepon kamu bunyi. Natasha, Aisyah. Halo, Natasha. Mas, tadi ada orang yang berusaha nyelinap masuk ke halaman rumah, Mas. Sepertinya mereka berbahaya. Soalnya mereka berusaha untuk menyakiti Aisyah dan juga anak-anak. Apa? Iya, Mas. Maaf banget, Mas Dimas. Aku tahu Mas Dimas lagi sibuk sekarang, tapi aku benar-benar harus kasih tahu ini ke Mas. Aku takut, Mas. Bu Yanti sama Aisyah juga ketakutan. Ya udah, kamu tunggu aku ya. Aku segera pulang. Oke, Mas. Aku tunggu ya. Tuh kan, kamu lebih dibutuhin di rumah daripada di sini. Aku ada urusan sebentar. Permisi. Aneh. Tadi Mas Dimas maksa-maksa aku untuk ke dokter tulang. Sekarang tiba-tiba dia pergi ke rumahnya. Kenapa ya? Ya jelas itu semua karena Mama dong, Bianca. Mama. Iya, kamu tuh harusnya berterima kasih sama Mama. Kamu jadi lolos dari jebakannya Dimas untuk ngajakin kamu ke rumah sakit. Gimana caranya, Ma? Nggak ngapa-ngapain. Cuman ya nakut-nakutin mereka aja sama sedikit manfaatin orang suruhan kamu. Emang Mama aku paling pinter. Bu Lydia, Siapa kamu? Ngapain juga kamu ngajakin saya ketemuan? Ibu Lydia lebih baik ikut sama saya. Karena bos ingin berbicara dengan ibu. Apa? Bos? Bos kamu emangnya siapa? Ikut saya. Saya akan bawa ibu bertemu dengan dia. Itu Bu Lydia lagi ngomong sama orang? Ngomong sama siapa ya, Mas? Aku nggak tahu, Natasha. Hei, turun! Turun! Buka! Buka! Buka!